Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rak Tutor, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Rak Tutor masih setia membuatkan konten atau belajar bersama supaya apa? Supaya menghasilkan sebuah pembelajaran yang meningkat. Karena manusia itu pada dasarnya memang untuk belajar. Tentu saja kita diajarkan bahwa kita nih dulu kita disuruh untuk sekolah orang tua, disuruh untuk belajar lebih tahap demi tahap dari SD, SMP, SMA, bahkan fakultas sampai ke profesor ya. Itu yang diajarkan. Nah, di dalam membangun sebuah channel YouTube ini kita juga akan mengaitkan itu. Nah, menjadi seorang konten kreator tentu saja ya tidak lepas yang namanya belajar. Belajar tentang bagaimana membangun channel, bagaimana membuat video, bagaimana meningkatkan performa. Tentu saja kita selalu berusaha untuk meningkatkan. Tapi apa? Tak semua orang bisa sekolah kira-kira. Tak semua orang itu bisa sekolah tinggi, tak semua orang itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, di YouTube ini sama. Ketika kita ini berpikiran ingin membuat video yang bagus, bisa membuat video yang editing itu yang bagus, atau tema yang bagus, atau narasi yang baik. Tentu setiap kreator ini juga semuanya tidak bisa semua. Ya, sesuai tingkatan potensi kita masing-masing, sesuai hasil sebuah pembelajaran. Tapi juga tidak 100% menjamin bahwa setiap kreator itu ketika banyak belajar, bahkan ikut belajar gratis atau berbayar, terkadang juga tidak bisa meningkatkan potensinya, bahkan malah mendapatkan suatu kebosanan, kebingungan, kebimbangan, bahkan tidak yakin bahwa membangun channelnya itu tidak akan berhasil. Ini banyak sekali. Sering dikatakan oleh senior-senior kita, bahkan kita sendiri juga bisa menelusuri lewat pencarian kreator-kreator yang gagal, kreator-kreator yang tidak mampu meneruskan. Itu mereka bukan karena mereka tidak terdidik, tapi bahkan orang-orang yang memang ikut kelas-kelas berbayar, sampai ikut kelas gratis seperti di channel Rak Tutor dan Insan Tutor atau yang lainnya. Itu pun semua juga tidak menjamin berhasil. Ya, kita akan bisa menengok dari ketika kita ini masih di bangku sekolah. Semua murid itu kan menginginkan kita ini bagaimana bisa ranking 1, ranking kelas. Bahkan semua apa yang ketika kita masih sekolah itu semua bisa berprestasi, baik secara keterampilan, secara materi, pelajaran-pelajaran. Niat kita ingin menguasai bahwa nilai-nilai itu supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ketika kita dites, kita supaya supaya ranking ini. Tetapi kan kita tidak bisa melakukan itu, atau tidak bisa mendapatkan bahwa kita ini semua ranking. Paling satu kelas yang ranking juga 3 orang, 1, 2, 3. Itu pun juga terkadang level ranking itu juga nilainya misalkan nilainya 8, itu sudah tertinggi, makanya bisa ranking 1. Karena setiap ranking ini juga berbeda-beda tingkat kedalaman nilai. Ada yang ranking 1 itu juga nilainya 9, itu juga bisa ranking 1. Tapi ketika di kelas kita nih hanya misalkan yang paling pintar itu nilainya 7,
yang lainnya tuh di bawah 7, ya bisa dikatakan ranking 7. Nah, ini sebagai apa? Sebagai apa? Untuk kita berpikir bahwa seorang konten kreator juga ada kedalaman-kedalaman. Bagaimana kita mempelajari, meningkatkan bagaimana kita ini bisa menjadi ranking YouTube, atau kita ini istilahnya berhasil membangun channel YouTube. Kita kan perlu menyadari ya memang sesuai kemampuan. Ya sekolah itu kan juga kemampuan. Kita ini sudah belajar maksimal, belajar untuk memahami, tapi toh terkadang nilainya juga masih merah. Itu kan kita pasti semua merasakan. Bahkan kita ini tidak ada nilai, bahkan mendapatkan nilai 0, atau dulu sekolah saya itu diejek nilainya ndrok gitu. Nah, itu sering. Nah, di kreator ini sama. Kita ini terkadang sudah banyak belajar, sudah ya mengikuti belajar di mana-mana, atau hasilnya ya masih 0. 0 ini diartikan dalam arti bahwa video kita ini tidak ramai penonton. Nah, ada sedikit berbeda. Ketika kita mau ramai itu kan ada cara, yaitu dengan saling berkunjung ke sama pemula. Selebihnya upload video. Nah, yang kita pakai. Jadi kan ada bedanya bagaimana meningkatkan kualitas kita supaya rame, dengan caranya kan ada. Kalau kita bicara soal sekolah tadi kan ya bagaimana kita mempelajari itu. Tapi di channel YouTube ini kan agak berbeda sedikit, cara rame, cara ini kan ada. Ya kalau kita sekolah ya kalau pengen ranking, pengen nilainya baik kan banyak belajar ya kan. Tapi juga tidak menjamin itu dapat ranking. Nah, itu yang ada kaitannya. Tapi di YouTube ini terkadang kan juga banyak belajar tidak meningkat, tidak rame. Bahkan seluruh ilmunya itu menurut kreator itu sudah bagus, sudah seakan-akan narasinya sudah mantap, tapi toh juga tidak rame. Nah, inilah yang perlu kita perdalam supaya kita ini nge-YouTube ini jangan terlalu berharap yang yang mulu-mulu lah, yang mudah kita pahami, yaitu dengan cara-cara yang ya memang ditonton itu kan siapa sih yang nonton penonton publik, subscriber itu kan terserah mereka mau nonton atau tidak. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini tidak memaksa, tidak bisa memaksa untuk menonton, atau memang kita menyuguhkan sebuah konten itu adalah dinikmati semua orang. Yang suka akan menonton, yang nggak suka nggak nonton, kan begitu. Nah, inilah sedikit-sedikit perbedaan yang kita kaitkan mengenai belajar, mengenai meningkatkan performa, meningkatkan yang sudah berpenghasilan, ya meningkatkan penghasilan di YouTube, ada caranya. Itulah yang sedikit berbeda. Beda dengan sekolah tadi, hanya belajar dan belajar. Nah, di YouTube ini terkadang belajar juga tidak bisa sesuai ekspektasi. Nah, inilah ada kaitan, tapi ada sedikit perbedaan. Inilah yang menjadi kita ini harus selalu terus rajin upload video, apapun itu yang disuguhkan kepada kepuasan penonton, baik publik maupun subscriber. Oke, itu saja kali ini. Nanti Tutor juga ingin membahas tentang yang lain mengenai masih bagaimana menjadi kita ini supaya tidak gagal terus lanjut.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.